Welcome guys, jumpa lagi dengan saya di GTID Tutorial. Kali ini kita akan menginstal nah, di sini ada yang namanya dokumen and notes ya. Kalian bisa menyimpan catatan atau tulisan. Di sini kita ada beberapa macam Trillium Notes, To Do di Faction, Blanca, Paperless, NGX. Kalau Paperless NGX ini guna untuk menyimpan dokumen yang sudah kita ketik, contohnya dalam bentuk PDF, Words, Notepad, itu bisa semua dibuka ya. Nah, kali ini saya akan menginstal yang namanya Trillium Notes. Nah, di sini Trillium Note ini basisnya ini sudah include dengan apa ya? Dengan OS Linux Debian 12 versi LXC. Dan ini cuman kita sekali klik saja langsung terinstall Trillium Notes beserta Linux Debian 12-nya ya. Kalian itu tidak perlu yang namanya mengakses perintah-perintah atau semacamnya lah ya untuk menginstal Trillium Note ini sepertinya itu basisnya Docker ya. Nah, kalian tidak perlu menginstal yang namanya Docker, Compose atau apanya dan coding-coding semuanya itu tidak perlu. Kita hanya one click langsung jadi Trillium Notes-nya. Oke. Nah, di sini itu dia default portnya 8080 ya. Coba kita lihat link websitenya nih. Langsung ke GitHub-nya ya. Nah, ini langsung ke GitHub. Nanti bentuknya kalau sudah reinstall bentuknya seperti ini. Kalau sudah login ya, login ke Trillium Note-nya bentuknya seperti ini jadinya, teman-teman ya. Oke, nih. Oke, langsung saja kita install ke Proxmox-nya. Kita copy. Di sini ada dua pilihan ya. Ini GTA. Kalau GTA ini masih ada bugs ya. Bugs ini di fixnya itu sangat lama. Kita pilih yang GitHub saja. Kita copy scriptnya seperti ini dan kita masuk ke host Proxmox-nya. Host Proxmox-nya ini saya beri nama panel ya. Tergantung punya kalian masing-masing. Kalian beri nama apa ini host panel. Host Proxmox-nya di sini kita klik di host Proxmox-nya. Punya saya ini panel. Dan kita masuk ke cell-nya Proxmox, hostnya Proxmox-nya. Kalian pastekan di host Proxmox di cell-nya seperti ini. Oke, nih ya. Di enter. Oke, nah ini Trillium Note-nya sedang proses. Nah, di sini saya menganjurkan kalian itu pilih yang advanced setting, jangan yang default setting. Kalau yang default setting kalian itu pertama untuk password Linux-nya itu tidak ada untuk security dan kalian itu tidak bisa mengcustomize memori hard disk kalian ya. Saya anjurkan yang advanced setting ya. Nah, kalian pilih advanced setting, kalian enter saja. Oke. Nah, saya di sini pilih yang privilege. Kan bebas mau pilih unprivilege atau privilege. Saya suka yang privilege saja ya. Klik OK. Nah, dan masukin password SSH kalian ya, password SSH kalian. Oke. Sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing untuk passwordnya ya. Passwordnya itu tidak boleh ada orang yang tahu. Oke. Dan kontainer di sini yang kosong adalah 10001. Klik OK. Dan hostname saya buat Trillium. Oke. Nah, di sini ada hard disk. Saya buat berapa ya? Tidak usah besar-besar lah ya. 10 GB itu sudah cukup. Oke, untuk kalau CPU ini ada 1 core, saya buat 2 core saja. Oke, di sini RAM dia defaultnya itu 512.
4096 boleh lah ya, 4096 4 giga. Oke, dan sini kita setting IP address. Ini saya setting static. Sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing untuk IP addressnya ya. Sini IP address saya nih yang 3 ya, 3 ya. Kita cek dulu 3 apakah ada yang pakai IP address 3. Kita cek dulu ping. Kita cek ping IP 192.168.1.3 ya. Sepertinya tidak ada IP 13 yang pakai /24 karena ini kelas C ya. IP addressnya saya buat /24. Oke, di sini saya masukin gateway internet saya. Untuk internet gateway-nya itu tergantung punya kalian masing-masing ya. Kalau punya saya nih di 192.168.1.1. Oke, dan sini IP versi 6 saya disable. Oke, dan di sini saya oke lagi, di sini saya oke lagi. Untuk domain saya kosongin dulu, nanti kita bisa menyusul untuk mengisi domainnya ya. Kalaupun kalian mau isi. Dan di sini DNS server wajib kalian isi karena kalau tidak kalian isi maka tidak bisa terkoneksi ke internet. Oke. Oke, dan kita klik oke, klik oke. Nah, di sini saya buat notes Trillium Note aja ya, Trillium Notes. Saya buat Trillium Notes, oke. Dan sini oke, dan SS-nya kita oke. Enable push tidak, saya oke. Saya yes, itunya yes, dan yes, oke. Tunggu ya. Oke, di sini proses penginstalan script yang sudah kita buat, dia akan menginstal Trillium Note. Oke, saya pilih hard disk ya. Untuk di sini ada dua pilihan. Di sini hard disk yang saya pakai. Di sini yang lokal LPM ini space-nya kecil karena ini NVMe sekaligus tempat install host Proxmox-nya. Maka saya pilih yang hard disk saya yang 2 tera. Oke. Dan kita tunggu. Nah, di sini ada suatu informasi dari script dari Trillium Note bahwa operating sistemnya itu Debian. Untuk versi operating system Debian versi berapa itu? Versi 12 itu sudah ada di sini versi 12. Dan kontainer kita pilih yang privilege, password, country ID 101. Hostname itu saya buat Trillium seperti yang tadi. Harddisknya saya buat space harddisknya 10 GB. Core-nya saya buat 2, RAM-nya 4 GB. Dan bridge PMBR ini menyesuaikan kondisi network yang sudah kalian setting di Proxmox kalian, di host Proxmox kalian ya. IP addressnya saya buat kelas C karena memang jaringan saya itu networknya kelas C. Dan IP yang kosong 192.168.3/24. Untuk gateway-nya itu 192.168.1.1 menyesuaikan dengan gateway kalian masing-masing ya. Untuk IP versi 6 di sini saya disable sesuai dengan penyetingan dari awal ya. Oke, untuk host domain saya kosongin, nanti kita bisa isi. Untuk DNS wajib diisi. VLAN karena saya tidak pakai VLAN. Tag Trillium Note saya buat tag. SSN saya buat yes supaya bisa diakses. Enable fungsi saya buat no. Verbose mode saya buat yes. Kenapa? Untuk di suatu kondisi verbose mode ini wajib di yes karena kalau tidak nanti ada takutnya kita akan menemukan error pada saat instalasi scriptnya nanti. Oke, di sini saya buat no saja karena ini dia buat mau di pass through atau tidak PGA eksternal kalian. Jika kalian mempunyai PGA eksternal, saya no saja. Dan kita tunggu dia menstart LXC container dan mensinkronisasi network dari host Proxmox ke sistem operasi LXC tempat kita menginstal Trillium Note. Oke, dia sedang mengkustomisasi LXC container sesuai dengan script yang sudah kita setting sebelumnya ya, berdasarkan informasi ini ya.
Oke, di sini dia sepertinya tadi dia mengupdate repository Debian-nya ya. Dan di sini dia update container OS, patching GitHub, Trillium, dia sedang mendownload source code dari Trillium Node yang ada di GitHub. Oke, di sini sepertinya sudah selesai ya, cepat sekali ya. Dan di sini website ya eh, Trillium Node itu sudah ready dan kita buat dan kita buka URL eh, yang sudah ditampilkan sini dengan port 8080 dengan IP address sudah kita setting sebelumnya ya. Nah, di sini ada setup Trillium Node. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu gunanya ya. Untuk yang step pertama ini, I am a new user, I want to create new Trillium document for my nodes. Artinya ini tidak bisa kalian sinkronisasi dengan Trillium yang yang ada seperti kalian menginstal Trillium desktop di Windows, di Linux itu tidak bisa disinkronisasi jika kalian pilih yang mode 1. Jika kalian pilih mode 2 artinya itu bisa disinkronisasi kalau kalian itu menginstal Trillium Node yang versi desktop di Windows atau di Linux itu bisa disinkronisasi. I have new server instance already to set up syncing-nya. Artinya jika kalian mempunyai server 1 dan server 2 atau sebagainya itu bisa disinkronisasi. Saya pilih yang pertama saja lah ya karena saya tidak menginstal di tempat yang lain ya. Oke, next. Nah, di sini dia akan meminta kita untuk membuat password untuk Trillium Node. Kita buat saja passwordnya. Oke. Dan di sini tidak ada username ya, hanya password. Setup password kita klik. Nah, di sini ada login. Nah, di sini ada login. Nah, kita masukin password. Di sini tidak ada username ya, hanya password. Untuk Trillium Node, kita bisa klik remember me kalau mau klik dan saya tidak mau klik login. Nah, di sini ada dia sudah menyajikan kalender, ada kalender ya. Ini ada demo banyak nih formatnya. Nah, ini formatnya banyak, dokumen. Kalian bisa buat dokumen seperti ini, ada PDF. Kalian bisa open di sini nih. Kalian bisa baca-baca seperti itu. Kalian bisa buat format banyak di sini. Formatnya scheduling. Oke, kalian bisa buat code. Banyak lah ya fungsinya. Ini ada kanvas, kalian bisa nyimpan diagram yang sudah kalian buat, Minder, open map. Banyak lah fungsinya. Ini map. Kalian bisa simpan. Banyak lah fungsinya, banyak. Pokoknya fungsinya banyak sekali ya teman-teman ya. Ini ada code program yang sudah kalian buat, kalian bisa simpan. Nah, ada statistik. Banyak nih kalian bisa buat semuanya. Pokoknya sini kalian bisa buat ya. Kalau kalian mau hapus, kalian bisa hapus di sini. Di sini contohnya di sini kita bisa hapus. Klik di jurnal ya, klik kanan. Delete, kalian bisa delete yang sudah ada. Delete aja. Nah, nih kalian bisa centang semua di sini bisa. Delete permanen bisa nih. Ini ada demonya. Nah, nih kalian jika ingin membuat yang baru, notes yang baru, kalian bisa klik di sini ada text, code. Nih, ini ada kalian bisa pilih yang code, sini ada code. Nah, kalian bisa kasih judulnya apa, sampel apa code. Nah, code apa, misalnya HTML. Hello. Nah, bisa seperti ini dan kalian bisa langsung simpan ya. Nah, dia langsung simpan ya, tidak ada tombol save atau apa ya di sini ya. Kalian langsung simpan saja, langsung lihat. Kalau kamu mau ngedit lagi ini save revision, bisa kalian klik save revision ya. Dia akan menyimpan otomatis dan kalau mau close di sini klik di sini logout ya.
Oke ya, mungkin itu saja ya. Thank you dan jangan lupa diklik subscribe dan di like ya channel GTID tutorial dan jangan lupa komentarnya jangan lupa diaktifkan juga ya. Oke, nah di sini triliumnya di sini ya. Nah, oke nih sesuai ya. Dan kalau kalian mau ngedit untuk domainnya di sini di DNS yang tadi kalau mau kalian pasang domain sini dan kalau kalian mau tambahin eh, DNS server kalian bisa tambahin di sini ini seperti ini. Jangan dikasih koma ya, dikasih spasi saja jaraknya. Kalian oke kan saja. Oke. Oke, teman-teman ya, mungkin itu saja ya. Jangan lupa di subscribe lah. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa di subscribe channel GTID tutorial dan jangan lupa di like kalau sudah di subscribe dan jangan lupa kolom komentarnya juga ramaikan dan jangan lupa di share ke media sosial kalian supaya teman-teman kalian tahu yang belum tahu jadi tahu semua ya. Oke, see you next time. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.